Salam, selamat pagi saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari, saya masih teringat waktu zamannya tenar film Yoko. Pasti di sini ada yang menjadi penggemarnya ya. Mungkin bagi yang wanita dia suka dengan Yokonya, dan bagi cowok mungkin suka dengan nonalungnya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di samping ada film Yoko ada film berseri lagi pada waktu itu yang sama, kalau tidak salah namanya film Tersanjung ya. Ada Indah, ada Dedi. Kalau saya ingat dulu pertama yang memerankan itu siapa? Novia Kolopaking apa ya? Lulu Tobing ya, yang memerankan siapa? Siapa yang memerankan siapa? Yang ceweknya? Lulu Tobing. Memerankan siapa? Indah ya? Indah? Saudara dikasih Tuhan, pasti saudara penasaran ya? Setiap hari pasti nonton ya. Aduh, kisahnya bagaimana? Sampai saya ingat pada waktu itu yang namanya iklan itu sampai dihitung. Sampai berapa kali iklan untuk menunggu sinetron Tersanjung itu muncul. Saya masih ingat dulu ada sekitar 10 iklan ya untuk menunggu itu. Dan waktunya hampir sama 10 menit. Wah, ini nonton iklan ya, banyak sekali iklan. Tetapi itu menarik ya, banyak orang ingin melihat, dan setiap hari orang-orang pada waktu itu berkumpul di satu rumah yang ada TV-nya ya. Karena pada waktu itu tidak seperti zaman sekarang ini. Jadi harus berkumpul satu tempat, mereka siap-siap duduk melihat televisi ya, yang isinya adalah film Tersanjung. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada yang penggemar India? Ada? Oh, cuma saya ya. Saudara penggemar India itu masih ingat? Saya senang lihat film India pada waktu itu, waktu channel masih TPI ya. Dan kalau film India ini berbeda dengan film berseri yang namanya Tersanjung. Kalau film India ini dalam satu tayangan itu pasti selesai. Jadi begitu penasaran ketika melihat film India ini, karena mau melihat endingnya bagaimana sih ya. Ketika seorang jagoannya dia didera, dia dipukulin, tapi ada harapan wah, ini pasti dia nanti akan bangkit dan mempunyai kemenangan. Dan akhirnya endingnya yang menjadi judul ini ya dia menang. Dan rasa puas dalam hati itu ada ketika melihat film India itu, baik dalam bentuk film yang peperangan ataupun percintaan ya. Itu waduh ya. Apalagi yang namanya Kucu-Kucu Kotahe ya. Pasti menarik sekali film itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Tersanjung, berbicara tentang film India. Tapi hari ini saya tidak akan mengatakan membawakan tentang film Tersanjung atau film tentang India. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tema yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah derita menjadi sukacita. Ya. Derita menjadi sukacita. Wah, ini harapannya luar biasa ya. Karena tetapi ya dari awal mungkin nggak mau karena malah itu penderitaan. Tetapi maunya yang setelahnya ya. Mau cepat-cepat untuk sampai di dalam sukacita itu. Kitab yang akan kita pelajari yaitu dari kitab Rut. Tadi Pak Beni sudah membacakannya ya, sebagian, yaitu dari alasan mengapa
bagaimana Ruth dia memilih pilihan yang tepat, yaitu untuk mengikuti Naomi, ya, Naomi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menulis seperti ini. Kesetiaan dalam penderitaan pasti menghasilkan kemenangan dalam Tuhan. Ya. Kesetiaan dalam penderitaan pasti menghasilkan kemenangan dalam Tuhan, ya. Karena mungkin ada kesetiaan dalam penderitaan, tapi di luar Tuhan, ya, di luar Yesus Kristus, mungkin hasilnya akan berbeda, ya. Tetapi kalau kesetiaan dalam penderitaan pasti menghasilkan kemenangan dalam Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu adalah berasal dari Tuhan yang memberikan kepada seseorang. Kemenangan itu tidak hanya berwujud seperti benda, ya. Kemenangan itu tidak hanya berwujud seperti sesuatu yang dapat dilihat, tetapi lebih lagi kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bagaimana hatimu itu mempunyai kemenangan. Seperti saudara kita Ruth, ya. Ruth dia mempunyai kemenangan, tetapi dalam pembacaan Pak Beni kita lihat apa yang dia dapatkan. Mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tetapi lebih daripada itu, dia mendapatkan Tuhannya Naomi. Allahnya Naomi, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan semangat kepada Ruth untuk dia terdorong ikut dengan Naomi pergi ke kampung halamannya Naomi. Ada dua garis besar saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang pertama, derita Naomi dan Ruth. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Elimelek dan Naomi berasal beserta anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggalkan negeri Efrata, Bethlehem Yehuda, karena kekeringan menuju Moab. Mereka menetap sebagai orang asing di Moab. Daerah Moab itu dari Bethlehem, Efrata, Yehuda itu menuju ke timur, ya, menyeberangi sebuah sungai, ya, Sungai Yordan kalau nggak salah, ya. Dan mereka menetap di sana dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan pemeliharaan secara fisik, ya. Karena di Israel terjadi kekeringan. Saudara yang dikasih Tuhan, selama 10 tahun mereka tinggal di negeri Moab. Selama 10 tahun mereka ada di sana. Kedua anak mereka mendapatkan istri wanita di negeri Moab, yaitu Orpa dan Ruth, menjadi istri anak-anak Elimelek. Lalu meninggallah Elimelek dan disusul oleh kedua anaknya, Kilion dan Mahlon, ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat di dalam ayat yang ke-6, saya ingin melihat ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana selama 10 tahun mereka ada di negeri Moab, mereka baru mendengar bahwa Israel diberkati kembali, ya. Mereka diberkati dengan limpahnya. Karena itu mereka ingin kembali ke negerinya yang ada di Yehuda, Efrata, Bethlehem. Naomi, ini tadi Pak Beni sudah menjelaskan, mereka ingin kembali ke sana. Tentunya yang kembali hanyalah Naomi dan Ruth, ya, Naomi dan Ruth. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu Naomi meminta untuk para menantunya pergi untuk kembali ke negeri mereka. Karena
Naomi sepertinya sudah tidak ada Naomi sepertinya sudah tidak bisa diharapkan karena usianya yang sudah sepuh ya. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Orpa ini dia memilih untuk pergi, dan Rut dia memilih untuk tetap bertahan. Dia pergi mau mendampingi Naomi untuk pulang ke kampung halamannya di Yehuda. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Beni di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-16 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Rut mengambil keputusan untuk pergi dari bangsanya hanya untuk menemani siapa? Naomi. Naomi yang maaf ya Mak, ini Naomi di sini bukan Naomi Mak ya. Jadi di dalam Alkitab memang namanya mungkin sama seperti Mak ya. Naomi mungkin yang sudah sepuh itu, tetapi Rut kita lihat apa yang menarik dari Naomi bagi Rut itu. Sepertinya secara fisik, secara ekonomi tidak ada yang menarik dari Naomi. Tapi Rut mengatakan di dalam ayat 16, aku mau pergi kemanapun engkau berada. Engkau menginap. Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Apa yang membuat Rut begitu tertarik dengan Naomi? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Rut ini yang diminta oleh Naomi untuk kembali ke negerinya. Di sini memang tidak dituliskan apakah Rut dia mempunyai keluarga besar, apakah dia mempunyai keluarga yang berhasil, apakah dia mempunyai harta yang berlimpah di negeri Moab. Tetapi yang pasti Rut dia sebagai orang asli di Moab, dia pasti sudah begitu enjoy dengan negerinya ya. Dia mungkin akan lebih leluasa berada di negeri Moab dibanding dengan dia akan mengikuti Naomi. Tetapi Rut dia memilih untuk mengikuti Naomi. Dia mau meninggalkan keluarga besarnya. Dia mau meninggalkan, kalau dia punya warisan, dia mau meninggalkan warisannya. Kalau dia punya saudara-saudari, dia mau meninggalkannya demi dia hanya mau menemani Rut. Karena mau menemani Naomi. Karena Naomi di sini sudah bilang, saya ini sudah tua. Saya tidak mungkin akan bisa menghasilkan seorang anak untukmu dan kamu menunggu untuk menikah dengan anak kecil itu. Tidak mungkin. Tapi kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, Rut dia berani mengambil keputusan, saya siap untuk meninggalkan saudara-saudara saya yang ada di Moab. Saya siap jika saya hanya membesarkan ya, mengalegorikan. Seandainya saya mempunyai harta yang ada di Moab, saya siap meninggalkan untuk menemani engkau ibu Naomi yang saya cintai. Dia siap menderita. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Akhirnya keputusan mereka pergi ke kampung halamannya Naomi. Ayat 9 dikatakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Ada satu kesedihan untuk perpisahan mereka. Orpa pun, Rut pun. Tapi Rut mau menangis terus bersama Naomi. Dia pergi ke kampung halamannya.
ada tangis perpisahan. Ayat 21. Ayat 21 kata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Berita yang dialami Naomi apa? Kita lihat ketika mereka pergi ke negeri Moab, dikatakan ketika aku datang aku pergi membawa sesuatu yang dapat menghidupi saya. Tapi sekarang saya tidak membawa apa-apa. Saya tidak membawa harta, saya tidak membawa oleh-oleh, saya tidak membawa berkat yang banyak. Kita lihat ketika mereka sampai di sampai di Yehuda, apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia pergi dan mengambil warisan daripada Naomi. Elimelek itu tidak. Kita tahu kita lihat di sini bagaimana di dalam pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat apa yang dilakukan oleh Ruth. Ada kebahagiaan secara jasmani? Mungkin kalau kita membaca nats ini, tidak ada. Dia katakan, aku mau pergi ke ladang dan aku mau memungut jelai. Ruth bukan untuk bekerja menghasilkan upah uang yang sesuai, tetapi Ruth pergi hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari orang yang panen. Hanya ingin mendapat belas kasihan. Toh kalau memang tidak ada yang berbelas kasihan kepada Ruth, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dia hanya pergi, ibu aku mau pergi untuk memungut jelai. Ada kepastian? Tidak ada. Tidak ada kepastian untuk mendapatkan itu. Mungkin kalau Ruth pergi, aku mau bekerja, mungkin itu sudah pasti. Tapi ini dia mau pergi dan mungkin ada orang yang berbelas kasihan. Mungkin kalau kita ada dalam posisi, saya ada dalam posisi Ruth, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin dia seperti orang dagang, pergi dan dia akan berjualan. Kalau ada orang yang beli, saya dapat untung. Kalau tidak ada orang yang beli, saya tidak akan dapat untung. Mungkin saya akan rugi. Saya akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Mungkin justru hanya akan membawa lapar, karena tidak mendapatkan keuntungan. Dan mungkin juga Ruth bisa seperti itu. Tapi dengan kesetiaan Ruth, dia mau melakukan itu. Dia tidak memusingkan diri, aku malu. Enggak. Dia tidak malu. Dia kalau saya mengalegorikan ayat yang ke-16 pasal 1, dia begitu yakin dengan Allahnya Naomi. Saya yakin saya dipelihara oleh Allahnya ibu saya. Saya yakin saya mau pergi dan melakukan. Saya mau memelihara ibu yang tua, yang mungkin tidak produktif, tetapi Ruth melakukan itu. Dia begitu mengasihi Naomi. Naomi pulang dengan tangan kosong. Di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, tadi ia berkata, mungkin Pak Beni boleh bacakan untuk kita. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Pasal 2 ayat 7.
Jadi tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyakit-penyakit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini perjuangan, bro. Dengan tidak pernah lelah, dia melakukan itu terus. Dia berjalan dan mencari jelai-jelai yang tercecer. Dia setia. Dan dia tidak memandang, aku lelah. Tidak. Sepertinya kalau kita membaca ini, dia tidak lelah. Dia tetap semangat dengan memperhatikan Naomi yang dia cintai. Yang penting hari itu dia bisa makan. Bagi Ruth, itu satu sukacita. Perkara dia mendapatkan hal yang lainnya untuk dibeli, kalau dia mendapat lebih akan dijual. Di sini kalau saya mengalegorikan, tidak. Dia hanya yang penting cukup untuk saya makan hari ini bersama ibu. Bagiku sudah sukacita. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang 11 dan 12, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ini akan lebih lebih tidak mudah lagi untuk berada di tempat yang baru bagi Ruth. Tapi Ruth dia tidak memusingkan akan hal itu. Dia mau melakukan untuk kebahagiaan Naomi dan dia. Walaupun dia menjadi orang asing di negeri Yehuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dulu masih ingat, dulu saya waktu di daerah Cimindi. Saya tinggal di daerah Cimindi di Gang Haji Sahid. Saya kontrak di namanya Pak Haji Satori. Ketika saya datang ke situ, saya seperti menjadi orang asing. Model kontrakan di waktu itu adalah ini garis tengah, di sini satu baris, sini satu baris. Saya tinggal di pojok, dan kebanyakan yang ada di kontrakan itu adalah pekerja pabrik. Jadi di waktu ramai adalah di waktu pagi, di waktu jam 3 karena mereka yang mau persib, dan di waktu jam 11 malam karena mereka ada yang berangkat dan ada juga yang pulang. Saya sebagai orang pendatang, saya untuk berinteraksi mereka sedikit susah ya. Karena sepertinya mereka yang kerja malam pulang lelah lalu masuk kos. Saya keluar gak ada orang, pergi ke mana. Lama saya menyesuaikan di tempat itu. Akhirnya sedikit bisa menyesuaikan ya dengan orang-orang pekerja pabrik. Walaupun mereka bertanya, Bapak bekerja sebagai apa? Tapi itu menolong saya untuk berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, setelah saya menikah itu saya pindah ke daerah yang lebih ke barat, itu ke daerah Citaman. Citaman itu kebanyakan di situ memang orang Jawa ya. Orang-orang yang pendatang dari dari daerah Jawa Tengah, dan mereka kebanyakan sudah beli tanah dan beli rumah. Di situ agak sedikit lebih gampang
karena kami bisa bermain ke tetangga RT yang kebanyakan di situ adalah orang-orang kampung halamannya. Tapi untuk berada di lingkungan di mana rumah saya berada, saya pun perlu beradaptasi juga. Ya. Lama saya beradaptasi di sana. Ya puji Tuhan karena pada waktu itu sudah punya anak kecil, jadi bisa menjadi alasan untuk pergi kemana-mana, ngomong dan lain sebagainya. Tapi untuk penyesuaian gak mudah, ya. Gak mudah, mental diperlukan untuk penyesuaian, untuk berkenalan, terlebih sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus punya hikmat cerdik ya, untuk berkenalan dengan orang-orang yang menjadi sasaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ruth pun mungkin mengalami hal yang sama. Dia untuk beradaptasi tidak mudah, tapi dia tetap setia. Dia melakukan itu dan dia tidak malu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu dalam Alkitab. Saudara tahu Ayub? Bagaimana Ayub kehilangan harta benda, anak, kehormatan. Sepertinya Ayub sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan bagi Ayub. Tapi Tuhan selalu memelihara orang yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi orang yang percaya dia selalu punya harapan. Ketika menjadi pendatang baru, tentu tidak mudah, lama untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dengan cuaca, dengan ekonomi. Jadi itu yang menjadi pengalaman saya. Penderitaan mungkin dialami oleh Ruth, penderitaan mungkin sedikit dialami oleh saya secara pribadi. Terlebih yang dialami oleh Ayub itu begitu luar biasa. Tetapi apakah dia tetap setia? Ayub tetap setia. Ruth tetap setia? Ya, Ruth tetap setia. Pak Teguh bagaimana? Hari ini sampai hari ini masih ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Tetaplah setia dalam penderitaan, karena endingnya yang kedua ada sukacita yang didapatkan. Oh ya, prakteknya diperlukan mental yang kuat dan siap, diperlukan iman kepada yang benar. Dan sebagai orang percaya, iman itu ada di dalam Yesus Kristus yang sudah berkemenangan mengalahkan dunia dan isinya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan mental, sebab ia adalah jaminan bahwa kita pasti berkemenangan. Roh Kudus itu yang akan memberi kemenangan kepada saudara untuk tetap setia di dalam penderitaan. Kalau manusia tidak kuat, tidak mampu, tapi Roh Kudus itu akan menolong. Bahkan mungkin ya Ruth juga mendapatkan hal itu, untuk dia memilih. Aku lebih memilih Naomi untuk mendampingi dia. Yang kedua, sukacita Naomi dan Ruth. Sukacita Naomi tidak didasarkan pada saudara-saudara yang mampu, yaitu seperti Boaz dan juga saudara yang lainnya. Itu bukan menjadi pokok bahwa saya itu mempunyai sukacita karena saya punya saudara yang kaya. Bukan. Nyatanya Naomi dan Ruth ketika sampai di Yehuda, mereka tidak pergi dan mencari orang yang kaya dan tinggal di sana. Tapi dia justru lebih memilih untuk tinggal bersama Ruth. Bersama Ruth, dan Ruth pergi untuk mencari, untuk menghidupi Naomi. Sukacita Ruth bukan tinggal dengan saudara sebangsanya di Moab, bahkan mungkin harta yang cukup di Moab. Ruth memilih untuk mengikuti Naomi yang sudah tidak muda lagi. Di dalam 11 ayat 12 ya, Naomi sudah tua. Ayat 16, Ruth ikut Naomi dan tinggal bersama Naomi. Walaupun kemiskinan ada dalam Ruth dan Naomi, tapi ia menikmati sebagai orang Israel. Mereka pasti menyembah kepada Allahnya Israel. Yang menjadi harapan bagi Naomi dan Ruth itu bukan perkara hanya harta,
hanya tempat yang begitu mewah. Tetapi sebagai orang Israel, saya yakin mereka tahu siapa Allah Israel yang harus mereka menjadi sumber kekuatan. Itu hanya kepada Allah mereka berharap. Naomi dan Ruth yang diajari oleh Naomi untuk hanya berharap kepada Tuhan Allah yang sudah melakukan begitu besar kepada nenek moyang mereka. Ruth sepenuhnya memberikan hidup untuk Naomi sebagai orang yang dicintai seperti orang tuanya sendiri. Pasal 4, pasal yang keempat ayat yang ke-13. Pasal 4 ayat yang ke-13. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandunglah, melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah anak Isai ayah Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini sukacita Naomi. Sukacita Naomi adalah apa? Sukacita Naomi keturunan. Ya, hasil daripada keturunan yang diberikan melalui Ruth. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar itu, mereka pun mengatakan, bersukacitalah engkau oleh wanita yang begitu setia mendampingimu. Saudara yang dikasih Tuhan, harta bisa hilang, rumah bisa hancur, tetapi lihat, begitu sukacitanya Naomi ketika mendapatkan sebuah keturunan dari dari Ruth. Dia tidak sukacita karena punya Elimelek, karena punya Boaz yang begitu kaya, karena punya saudara yang begitu kaya. Tetapi sukacita Naomi kita melihat hanya mendapatkan sebuah keturunan yang akan memelihara di waktu rambutnya putih. Ini sukacita yang dimiliki oleh Ruth. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, anak-anak kita sangatlah berharga. Sangat berharga. Jika saudara mempunyai putra atau putri, itu sangat berharga bagi Tuhan. Jangan sia-siakan. Dan sayangilah mereka, bentuklah mereka, rangkullah mereka, sebab masa depan saudara, boleh dikatakan, kalau mengatakan seperti ayat ini, yang akan memelihara ketika rambutmu putih, yang akan menolong kita di masa yang akan datang. Bersyukurlah kita punya saudara mempunyai anak-anak. Ayo berdoalah bagi mereka, bahwa mereka terus di dalam Tuhan. Jika mereka dekat, ajak mereka duduk diam, ayo kita berdoa. Kalau perlu ada waktu, ajak mereka untuk membaca firman Tuhan. Tidak perlu panjang, 1 perek saja. Itu sudah menunjukkan kasih yang luar biasa. Lebih daripada memberikan uang 1 juta kepada anak kita. Tidak akan dapat dinilai kalau kita mengajak berdoa, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, berdoa, itu adalah nilai kekekalan yang harus ditanamkan kepada keturunan kita. Sukacita kita bukan karena rumah yang megah. Harusnya
Sukacita kita bukan karena kedudukan seharusnya. Sukacita kita bukan karena tanah warisan yang luas. Bukan itu. Sesungguhnya bukan itu. Tetapi bagi anak-anak kita yang mau setia dengan Tuhan dan mengiring dengan Tuhan. Jangan sampai keluarga kita terpisah. Walaupun jarak memisahkan, jalinlah komunikasi dengan mereka yang mempunyai jarak. Ada telepon lah. Kalau nggak bisa telepon, WA, video call, penting sekali untuk persekutuan. Dan pasti ada bedanya kalau kita berkomunikasi dengan tidak berkomunikasi. Walaupun hanya sekedar si hello, apa kabar? Wah maaf saya lagi sibuk, nggak masalah. Tapi pasti akan ada jalinan komunikasi dengan keluarga, itu akan ada jalinan. Saya dengan ponakan saya yang ada di Jakarta, saya hanya jalinannya itu hanya sebagai ponakan. Tapi dia begitu, kadang hanya telepon, menanyakan, Ikel punya mainan apa? Nah, udah, hanya 1 menit udah. Jadi sering melakukan hal itu. Terlebih anak kita. Saya yakin, mungkin saya belum merasakan bagi anak-anaknya yang jauh. Jadi belum merasakan kangennya yang begitu luar biasa. Saya belum. Mungkin kalau anak saudara-saudari yang sudah anaknya jauh, saya tidak bisa membayangkan begitu luar biasa kangen itu dengan seorang anak. Pingin meluk ya, mungkin hanya pingin bergulat ya. Luar biasa. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, sukacita kita. Jangan ingat penderitaan ketika kita mengasuh mereka, atau Rut ya, ketika penderitaan itu. Tapi ingatlah sukacita kita, karena Tuhan Allah Israel yang memelihara Rut dan Naomi sehingga mendapatkan keturunan. Terlebih kita sebagai orang percaya, kita sebagai keluarga Tuhan yang sudah diberkati. Ada satu lagu dunia yang mengatakan seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini bersinar indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Itu satu lirik lagu. Kalau saudara merasapi, saudara akan menangis. Saya juga bisa menangis, tapi saya akan tahan. Sungguh, saya pernah mendengar lagu ini. Sepertinya mau saya kalau kangen dengan orang tua itu cengeng. Ya. Kalau saya ingat ibu saya, bapak saya ini menjadi orang yang cengeng ya. Cengeng ya, menjadi orang yang gampang mewek. Tapi itulah, saya nggak bisa membayangkan dulu saya nakal ya. Dulu saya kalau ini sekolah melawan, saya tidak bisa bayangkan itu. Tetapi dia masih suka tanya kabar, tanya-tanya yang lainnya. Aduh. Dan itulah kedekatan antara orang tua dan anak. Karena itu ayo kita bangun anak-anak kita. Bukan berarti supaya mereka dekat, tetapi pasti akan ada halangan. Saudara, kita akan memujikan satu pujian yang dulu pernah kita pujikan dalam waktu Natal, yaitu bersama keluarga. Ada ya? Akan pujikan sebagai pujian penutup. Mari saudara, saya ingin mengajak ingin berdiri ya, bagi yang bisa
setia sampai mengasihimu, Yesus. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, satu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Tuhan, Engkau menciptakan keluarga pertama kali di Taman Eden. Tuhan, Naomi bersuka cita bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena Boas yang kaya atau saudaranya yang kaya. Tapi di ujung ayat pasal yang keempat, dia bersuka cita karena dia dapat mendapatkan keturunan dari Rut. Dan dia mengatakan dia akan memelihara di waktu rambutku putih. Dan Naomi menggendong anakku. Sepertinya itu sangat berharga sekali. Keluarga bagi Naomi sangat berharga dibandingkan dengan harta yang menggunung. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk orang tua kami masing-masing. Jika mereka yang sudah meninggalkan kami mau bersyukur. Dan jika mereka yang masih hidup, kami juga mau bersyukur karena Kau mengasihi orang tua kami sedemikian rupa, mengasuh kami sejak kecil. Dan hari ini jika kami menjadi orang tua, terima kasih Tuhan atas kepercayaan itu. Tolong kami untuk mendidik anak-anak kami demikian rupa supaya mereka takut akan Tuhan, menghargai betapa pentingnya keluarga. Dan kami mau bawa mereka, ajarkan kebahagiaan kami seperti Naomi, dia berbahagia. Betapa pentingnya keluarga itu. Terima kasih Bapa. Berita kami tidak akan kami pikirkan jika keluarga kami bahagia. Dan kami mau terus semangat karena Yesus yang tolong dan akan beri kekuatan kepada kami. Bersama dengan keluarga, anak-anak kami, orang tua kami, atau saudara besar kami mau sehati. Dan ampuni jika hari ini kami punya komunikasi yang jelek. Kami tidak berkomunikasi dengan mereka lewat telepon, atau apapun. Karena sesungguhnya mereka sangat berharga, lebih daripada harta dunia ini. Yesus, Kau lebih besar. Dan kami adalah keluarga Allah. Kami mau bergandengan tangan di tempat ini. Jika kami lemah, kami mau merasakan yang lemah. Jika mereka sedih, kami sama-sama merasakan sedih dalam keluarga Allah ini. Jika mereka merasakan masalah, kami mau pun Tuhan sama-sama bahwa kami keluarga, kami ada masalah. Gereja ini memang mungkin ada yang tidak sehat, tapi kami mau menjadi keluarga yang sehat. Haleluya. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji nama. Haleluya. Amin.